marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Ya, untuk mempercepat waktu karena kondisi jangan terlalu lama juga, khawatir kita juga mesti waspada terkait dengan COVID-19 ini. Sesingkat-singkatnya mungkin nanti dalam pelaksanaan pemaparan dari yang pertama yaitu pengantar arahan dari Bapak Camat sebagai dalam acara asosiasi clearing dari Dinas Sosial Provinsi Banten. Soal acara yang dilimpahkan dari besar Mas. Tentu asosiasi clearing ini sangat penting artinya. Kecamatan karena memang tentang baksos ini ada sangat penting sekali, atau hibah bantuan sosial sangat penting sekali, harus diketahui semua. Termasuk kita data juga belum sampai sekarang belum data TKSK bukan beres-beres. Karena menurut saya bukan nggak bakal bisa pas itu yang namanya data TKSK. Setiap hari kita berubah, nama orang berubah, mobilitas berubah. Mungkin kemarin miskin, sekarang udah kaya. Tapi banyaknya yang kaya jadi miskin. Ya, mudah-mudahan tetap kita semua, mudah-mudahan walaupun COVID, situasi ekonomi kita berjalan dengan baik, kemudian terkendali sesuai harapan kita semua. Terima kasih, dan saya mengucapkan maaf tidak ada kata-kata ucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu yang banyak itu membuat adalah istri, semuanya lebih banyak karena ekonomi. Nah, karena banyak suami para suami PHK, banyak suami tinggal di rumah, tetapi banyak juga yang selingkuh. Kenapa Pak? Jadi dengan banyak tinggal di rumah, perselingkuhan juga semakin banyak. Tidak sedikit Pak. Jadi saya melihat sendiri, kok bisa selingkuh ya? Istri juga banyak selingkuh. Banyak istri juga selingkuh. Ada, saya tahu istri selingkuh. Padahal tidak anak kota Santri. Musibah, tapi musibah itu kita tidak bisa lihat dari segi negatifnya. Ada segi positifnya, Bapak Ibu. Ada. Jadi tidak sedikit juga masyarakat kita lebih kreatif menciptakan sesuatu macam-macam. Jadi kalau kita lihat perekonomian kita sebetulnya enggak parah banget ya. Contohnya kenapa? Kita lihat ini marak orang menyumbang ke Palestina, itu saking liar loh. Orang menyumbang masyarakat Indonesia, nah meskipun sedikit-sedikit tapi punya empati gitu loh. Artinya tidak seburuk apa yang kita pikirkan gitu. Karena masyarakat kita itu kalau menghadapi masalah itu pasti punya ini untuk apa kita diberi akal oleh Allah kalau kita tidak menggunakan akal kita. Jadi di balik kesulitan pasti ada kemudahan kan di dalam Al-Qur'an ya. Jadi maksud saya musibah ini jangan dianggap jangan dilihat dari negatifnya aja, positifnya. Kalau kita mau menghayati itu, kita lebih dekat dengan Allah. Iman kita lebih kuat. Nah, jadi jangan cuma imun. Jadi iman dan imun itu harus diperkuat Bapak Ibu untuk menghadapi virus COVID ini. Jadi orang tua dalam suatu keluarga orang tua lebih banyak bekerja di rumah, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang anaknya sudah sekolah, itu kewalahan gitu mendampingi anak-anaknya. Apa anak-anaknya lebih pintar daripada ibunya. Jadi ibu-ibu sekarang ibu rumah tangga itu harus
pintar juga karena mendampingi anaknya, mengerjakan soalnya apa segala itu juga membuat kita stres ya. Jadi memang memudahkan kita mengalami penyakit stres karena bagaimana tinggal di rumah. Contohnya Bapak Ibu, saya sendiri di awal-awal pandemi itu saya hampir juga tiap hari ke kampus. Tetapi setelah berjatuhan beberapa teman saya positif, terus ada yang meninggal, aduh, saya jadi cemas, takut ke kampus. Nah, karena takut ke kampus, informasi mengenai bagaimana mengatasinya itu saya kurang tahu persis, sehingga saya mengkonsumsi vitamin C. Setelah apa namanya, ternyata nah, ciri COVID juga. Nah, pergilah ke Swedia. Alhamdulillah hasilnya. Barulah ke dokter. Ya ternyata aku sakit lambung. Wah, itu berbulan-bulan sampai tidak bisa puasa di bulan Ramadan karena melihat teman-teman yang terpapar, terus melihat yang meninggal, benar-benar mempengaruhi saya sehingga karena tidak mau lagi keluar rumah. Jadi apa namanya, ya kita lebih dekat sama Allah gitu. Udah diobati tapi kok masih bisa lebih dekat sama Allah ini, dan harus mulai belajar bagaimana kita itu tidak stres. Nah, meskipun saya dosen yang tiap hari itu juga kuliah via Zoom itu juga tidak bagus karena kita tidak ketemu langsung dengan mahasiswa. Mahasiswa kita terbatasan, apalagi kalau tinggal di desa, sinyalnya tidak bagus. Jadi interaksi antara dosen dan mahasiswa itu sekali, bahkan kita tidak kenal mahasiswa kita, itu bagus buat saya ya. Nah, pada saat kita memberikan penilaian, kita tidak bisa memberikan penilaian secara objektif. Semuanya harus diluluskan, semuanya hadir. Nah, itu kan nggak bagus. Pendidikan seperti itu nggak bagus menurut saya. Nah, jadi mudah-mudahan suka berdoa mudah-mudahan COVID ini segera berlalu. Paling tidak berkurang ya. Paling tidak berkurang, dan paling tidak kita sudah menganggap itu biasa. Enggak ikutin. Udah keseringan begini, kita harus terima dengan ikhlas. Itu aja. Ya, hadapi aja dengan ikhlas sambil memperketat protokol kesehatan. Itu aja yang harus kita hadapi. Nah, jadi jangan membuat diri kita stres. Makanya saya diundang hadir di sini aja dah, daripada aku nggak mau interaksi dengan orang-orang gitu, mendengar yang biasanya kita suka ya, penyuluhan masyarakat, tiba-tiba sama sekali tidak. Itu juga begini-begini juga itu obat Bapak Ibu, ketemu teman sekali-sekali, ketemu masyarakat sekali-sekali, obat. Makanya saya semangat gitu loh, mau apa namanya, saya tinggal di rumah mengikuti perasaan saya yang tidak menentu. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, mudah-mudahan di Galasari khususnya di Pandeglang ini tidak begitu COVID-19, artinya masyarakat yang terpapar COVID, bahkan mungkin yang meninggal tidak banyak ya. Ada nggak yang meninggal Bapak Ibu? Nggak ada ya, alhamdulillah. Terus alhamdulillah, terus bagaimana dengan perceraian, tinggi enggak? Ada informasi ya? Saya tidak dapatkan informasi Pandeglang itu tinggi. Itu di Bekasi, Jakarta, besar itu banyak Bapak Ibu. Kalau di daerah-daerah saya kira tidak.
perlu dilakukan adalah ketahanan keluarga. Jadi bagaimana cara memperkuat ketahanan, jadi, khususnya di bidang ekonomi. Jadi bagaimana caranya mengelola keuangan yang diperoleh oleh itu. Harus ada keterbukaan antara suami dan istri. Bagaimana caranya mengelola keuangan supaya bisa terpenuhi semua kebutuhan keluarga. Kalau itu tidak ada keterbukaan, itu yang biasa bermasalah. Jadi kalau ada keterbukaan di antara suami dan istri dan keluarga, saya kira itu ada kemungkinan rumah tangga itu akan karena rumah tangga ini adalah kelompok masyarakat kecil di dalam satu negara. Rumah tangga, setiap rumah tangga itu, maka negara ini akan bagus juga. Memang harus berangkat dari rumah tangga. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang terbuka, saling terbuka. Kalau ada yang salah ya masih sama-sama kita menyelesaikan masalah itu. Jadi jangan sampai yang disembunyikan gitu ya, sehingga di satu sisi dia juga mau mempertahankan keluarganya, di sisi lain juga dia mau menyimpang gitu ya, seperti itu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, bahwa ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, material, mental, spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan kesejahteraan lahir dan batin. Saya kira ini diatur di dalam undang-undang mengenai ketahanan. Jadi keluarga itu harus memang diperhatikan. Nah, dengan demikian maka pemerintah membuat banyak kebijakan. Contohnya untuk agar supaya masyarakat kita itu membantu masyarakat agar supaya perekonomiannya tetap ya seperti itu. Nah, keluarga juga adalah merupakan pusat edukasi ya, pendidikan. Bagaimana caranya agar supaya keluarga kita tetap bisa hidup di masa pandemi ini, maka kita lebih banyak pada anak-anak kita dia hidup bersih. Nah, jadi lihat anak kecil kalau diajarin itu patuh. Saya lihat cucu saya usia 7 tahun, yang satunya 3 tahun itu keluar kalau nggak pakai masker, nggak mau pergi di kerumunan karena kita ajar. Jadi tergantung, sehingga ya kita memang keluarga itu penting, khususnya terhadap anak-anak, agar supaya anak-anak kita jangan terpapar COVID. Nah, begitu juga dengan pengendalian. Ya, itu kita lihat ya, ada orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, seperti acara mudik. Nah, cara mudik padahal ini sekarang sudah ada teknologi, kita sudah bisa jarak jauh gitu. Itu padahal di bulan puasa itu kan melatih nafsu ya. Tapi kok banyak yang artinya apakah itu bukan, padahal urung niat untuk mudik itu adalah pengendalian nafsu. Nah, gitu ya. Kalau lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya gitu loh. Ya, kita ingin banget ketemu keluarga di kampung, tapi mudaratnya kita bawa penyakit. Nah, tidak sedikit sekarang banyak yang terpapar karena bawa penyakit. Itu sudah, jadi nanti kalau saya nggak salah tanggal 12 itu baru bisa dilihat
peningkatan COVID. Jadi 14 hari, 2 minggu setelah akan terlihat peningkatan. Tapi udah di daerah-daerah kayak di TV saya lihat di Kudus sudah di lockdown. Jadi seperti itu Bapak Ibu, karena ini sudah bermutasi, tidak lagi gejalanya itu tidak lagi batuk-batuk, tidak lagi flu, tidak lagi sekarang OTG tanpa gejala. Nah itu yang bahaya. Nggak ada gejalanya, tapi dia bergaul gitu. Kena orang lain yang imunnya bagus ya. Nah makanya, waduh. Makanya menurut penelitian juga orang yang sudah divaksin itu bukan berarti tidak akan kena COVID. Makanya kalau sudah divaksin, kalau kena COVID itu ringan, dampak pengaruhnya ringan, jadi tidak seberat kemarin. Jadi menurut penelitian juga bahwa COVID ini tidak akan hilang. Nanti akan seperti virus flu, gitu-gitu tuh, tetap ada, tapi nah, alhamdulillah sekarang sudah ada vaksinnya, sudah ada beberapa di Indonesia juga sudah berusaha untuk bikin vaksin. Saya kira itu harapan kita supaya kita cemas ya, jangan cemas, kita anggap ini sebagai pembelajaran di balik semua ini. Jadi setiap musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ada hikmahnya. Jadi semoga ke depan ini ya kita sudah normal lagi, sedia kala, mungkin ya meskipun masker ya. Nah kalau saya lihat di ini tuh Pak di Jepang sebelum ada COVID itu memang masyarakat keluar pakai masker. Memang masker ini sebetulnya ada orang yang tidak mau, memang ya flu ya. Ada di dalam mobil itu ada orang flu, kan gampang kita tertular ya, flu, batuk. Nah orang yang ketat dengan kesehatannya sendiri itu selalu pakai masker di tempat umum. Jadi mudah-mudahan ini juga kita udah terbiasa pakai masker. Yang tadinya kalau kita ketemu temen gitu ya, cium tangan, sekarang juga udah nggak ada lagi. Jadi udah berubah sama sekali. Ya seperti itulah perubahan yang mungkin seterusnya seperti itu lagi. Nggak ada lagi cipika-cipiki, nggak ada lagi cium-cium tangan, nggak ada lagi, kecuali orang tua ya. Tetap saya kira, tapi saya kira nggak lagi gitu. Jadi COVID-19 ini sangat berdampak ya terhadap ketahanan keluarga kita. Itu tadi harus ada keterbukaan, harus ada kecukupan Tuhan, harus ada menghilangkan kecemasan ya, agar supaya keluarga kita terhindar dari hal-hal yang berdampak kepada keutuhan rumah tangga kita. Nah, segala sesuatu, sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu adalah musibah yang terhadap kehidupan manusia. Di balik sisi negatifnya ada sisi positifnya. Jadi sisi positifnya saja. Karena sebagai umat yang beragama, kita sebaiknya semua ini harus dihadapi dengan kesabaran dan keikhlasan ya. Terus ikhlas gitu ya, supaya menerima ini ya sebagai hal-hal yang biasa saja seperti itu. Karena orang yang sabar itu, orang yang dikasihani Allah itu adalah orang yang sabar. Kesabaran kita ya seperti itu. Kesimpulannya, keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat diharapkan dapat berperan dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19 dengan mendisiplinkan perilaku anggota keluarga, dengan mengedukasi anak-anaknya supaya mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah,
kemudian mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga, menanamkan kebiasaan pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin, memelihara kesehatan mental keluarganya, saling memotivasi dan menguatkan di antara anggota masyarakat. Nah, COVID-19 sangat mempengaruhi psikolog keluarga yang berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Dan sangat mengganggu kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan hapus untuk semua bersama. Ya, selanjutnya karena Bu Profesor ada kegiatan apa namanya ujian yang di fakultas, maka kita langsung saja tanya jawab. Ya Bu, sekitar 5 menit ya Bu ya, bisa Bu ya? Silakan. Ya, 5 menit dipersilakan kepada teman-teman atau peserta yang mau bertanya terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh Bu Profesor tadi. Maka silakan 3 orang bertanya, dipersilakan, atau sudah ngerti semua Pak tentang COVID. Ya, mungkin kiat-kiatnya apa untuk dalam pertahanan keluarga seperti apa. Mangga silakan. Ibu-ibu biasanya nih. Ayo Bu. Nggak ini apa ya, nggak terlalu ya. Penyebaran pemaparan COVID-nya. Silakan Bapak. Bisa yang penasaran, Bapak narasum. Mangga silakan. Ada mic-nya? Varian, ini bisa nggak nih? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fisik ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan masalah dengan terpaparnya ini berubah kepada seluruh tatanan bersama tatanan sosial, ekonomi dan sebagainya. Tadi mengatakan bahwa dengan adanya pandemi ini jelas ini merujuk kepada faktor ekonomi. Kenapa ya saya katakan tadi dengan faktor ekonomi? Yang dahulu suaminya bekerja di perusahaan-perusahaan atau mungkin di perdagangan, mereka akan menurun karena apa? Dengan terpaparnya COVID-19 ini. Secara otomatis itu sudah berubah kehidupan tatanan ekonomi. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana di dalam menyatukan keluarga harmonis, ya kan? Di sini kita tidak cukup dengan ada bantuan sosial yang nominalnya sekian, tapi itu sudah merupakan hal yang tidak ini. Ini bagaimana ke depan nanti agar masyarakat yang terpapar ini mereka ekonominya supaya disejahterakan dengan cara seperti apa agar tidak dalam rumah tangga ini yang tadi katakan tadi banyak yang istri selingkuh, banyak istri perceraian, juga ada juga yang sedikit ada memberikan kepada hal yang fisik. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Atau langsung jawab Bu? Tadi dari Pak Fadil. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan Bapak, bagus sekali pertanyaannya. Jadi saya melihat di lapangan Pak, masyarakat kita yang terpapar
COVID-19 itu tidak serta-merta dia akan menangani. Mereka dijamin hidupnya sampai dia sembuh, sampai dipantau terus positifnya sampai dia menjadi hasilnya negatif. Itu diantarin sembako ya. Saya lihat kelompok kecil aja di universitas saya. Kalau ada yang terpapar COVID itu diantarin sembako, dikasih apa, di semua pokoknya macam-macam untuk macam yang terpapar Bapak Ibu. Tapi kalau nggak terpapar ya enggak. Ya saya kira masyarakat kita yang tidak terpapar terus mengalami ekonominya kondisi ekonominya bermasalah, saya kira itu banyak tadi program pemerintah mungkin bisa mendaftar, tapi saya kira tidak serta merta juga masyarakat yang mendaftar itu tiba-tiba diberikan bantuan, maksudnya diobservasi di lapangan benar enggak, kan gitu ya. Nah jadi jangan sampai tadi dikatakan oleh Pak Camat sampai salah sasaran gitu. Nah supaya pemerintah juga selamat, kita juga selamat, jangan sampai dana bantuan pemerintah itu disalahgunakan sehingga semuanya bermasalah gitu. Akhirnya itu Bapak Ibu. Jadi saya kira nggak ada, pemerintah tetap memperhatikan masalah ekonomi yang masyarakat kita yang terpapar. Nah saya kira memang di daerah-daerah yang tidak hanya di Pandeglang, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, di belakang kompleks saya itu ada pemulung, ada apa, itu tidak ada Bapak Ibu yang terpapar COVID pada dugaan yang pakai masker, pesan kemarin nggak ada, aku wawancara kok. Jadi ada yang terpapar. Jadi di situ mungkin keadilan Allah ya. Jadi yang banyak terpapar COVID itu walaupun menengah ke atas dan dengan itu otak di desa-desa nggak ada. Jadi saya bertanya sendiri gitu. Dalam hati saya ya Allah, ini pemulung banyak, ada kelompok pemulung di belakang kompleks saya itu nggak ada, nggak pernah pergi cari barang-barang bekas, nggak pernah pakai masker, nggak ada, makan di mana-mana nggak ada, tapi kok enggak ya. Nah setelah saya baca di hasil penelitian ternyata masyarakat di desa itu suka kena matahari, jadi imunnya kuat, udah terbiasa dengan hal yang kotor, udah terbiasa dengan makanan yang udah terbiasa badannya gitu loh, sehingga kalau ada virus itu virus takut gitu loh, kebal gitu loh. Virus itu kan jadi maksud saya nggak mungkin, jadi ada hasil penelitian mengatakan demikian. Jadi saya lihat sendiri, saya sampai wawancara dengan pemulungnya, ini pemulung bapak di masker ada juga tukang desa di tempat saya yang tukang bantu-bantu itu nggak pernah pakai masker bapak, nggak ada terpapar udah tua pakai tukang desa nggak ada jalan. Jadi saya kadang-kadang ya Allah, ini mungkin keadilan Allah dari kalau mereka ini yang terpapar bagaimana gitu loh. Nah itulah pelajaran buat kita ya bahwa Allah itu maha adil gitu loh. Jadi itu tuh Bapak Ibu, jadi nggak ada, jadi mungkin di Pandeglang nggak terlalu merasakan dampak COVID ini. Jadi ekonominya ya biasa ya dulu memang begitu adanya COVID juga begini, jadi mungkin enggak, jadi tidak hanya di Pandeglang Pak. Di daerah saya di Sulawesi sana juga saya tanya-tanya saudara saya yang tinggal di kampung, enggak biasa-biasa aja, enggak ada itu karena enggak ada yang terpapar COVID, jadi biasa-biasa aja. Itulah, jadi maksud saya betul-betul Allah itu adil. Jadi saya kira itu Bapak Ibu dari penjelasan saya. Jadi kalau ada yang terpapar, saya kira enggak, pemerintah enggak membiarkan, tentu dipelihara oleh pemerintah supaya jangan dia menularkan ke orang lain, sehingga makanya isolasi rumah sakit, isolasi mandiri, gitu kan, dirawat sampai dia nanti sampai dia pulang ke rumahnya. Itu pun pulang ke rumah tidak boleh lagi berinteraksi dengan orang lain. 2 minggu setelah ada teman saya ya kena COVID, 2 minggu keluar dari rumah sakit udah nanti nggak boleh berinteraksi dengan orang lain dulu, masih dulu di rumahnya 2 minggu baru kita bisa tengok gitu ya. Jadi saya kira nggak pemerintah nggak diem gitu. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Ibu, silakan Bu. Sebutkan nama dari Bapak Ibu sudah mengawali pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari staf Kesas Kecamatan Kecil.
Saya hanya mau menindaklanjuti Pak Fadil tentang katanya bagaimana cara bagaimana cara itu yang supaya apa ya, kan karena dengan adanya dampak COVID ini di sini kan pengaruh sekali kena perekonomian ya, kepada perekonomian. Nah, bagaimana cara menanggulangi agar perekonomian itu tidak lemah gitu Bu, tidak pengaruh kepada perselingkuhan segala macam. Dalam keluarga itu, bagaimana cara menanggulangi perekonomian itu, meningkatkan perekonomian agar perekonomian tidak berubah menjadi tahun atau ya paling tidak kita sejajar apa ya Stabil. ya stabil gitu Bu. Itu maksudnya mungkin itu. Jadi saya kira di sini kita supaya tidak ada kemana-mana yang negatif atau ini ya. Saya kira mungkin dengan cara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan imun kita, juga bertawakal, dan juga kita mengadakan kegiatan untuk diri kita sendiri lah, dari keluarga kecil kita dulu. Bagaimana caranya mengantisipasi supaya kita tidak terpapar COVID. Dengan cara kita mengadakan kegiatan kita, supaya ekonomi kita juga tetap jalan, kita mengadakan kegiatan untuk keluarga kita diri sendiri dulu ya. Di dalam keluarga kita memberikan mengadakan prokes kesehatan untuk keluarga kita. Tapi untuk itu juga kita butuh uang, misalnya butuh uang untuk kegiatan kita sehari-hari ya. Lalu kita adakan kegiatan kita sendiri. Contohnya soal untuk misalnya untuk perekonomian ya, untuk pedagang. Karena kita biasanya dagang di sekolah, tapi masuk karena adanya COVID ini, si penjual tidak bisa berjualan di sekolah, ya, tidak bisa berjualan langsung. Nah, dia bisa mengadakan dengan cara online. Dia tetap online kepada teman-temannya. Nah, jadi dia masih tetap bisa berjualan, Bu. Jadi bisa lancar. Maksud saya jadi kita masih tetap bisa berdiam di rumah, tapi perekonomian kita tetap berjalan, gitu, tetap stabil. Mungkin itu, Bu. Oh, satu, siap, Angga. Pakai soft. Ya. Terima kasih Pak sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi pertanyaan masa ekonomi, kalau saya kata dengan pendidikan Bu. Nah ini dilema sekali Bu. Terhadap pendidikan, baik dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi. Dengan adanya virtual ini kurang begitu efektif Bu. Kasihan juga termasuk orang tua. Bahkan menurut saya ini membuat bangsa kita bodoh lemah. Kenapa? Kita bertatap muka aja, maaf Bu, saya juga aktivis pendidikan. Karena kita bertatap muka aja di kelas kita kontrol, apalagi jauh, seakan-akan bahkan itu menjadi ejekan. Kenapa? Virtual mereka sembari rebahan segala macam, guru sih dianggap begitu aja. Juga tadi kualitas semakin merosot. Jujur termasuk anak saya hanya berapa kali masuk sekolah virtual acak-acakan, nggak pukul langsung ujian. Nilai begitu bagus tuh di mana penilaiannya ini? Kita aja jujur. Maka kalau saya kan ngajar juga Bu di boarding school. Alhamdulillah kalau boarding school itu kan aktif aja karena tidak ada ini. Susah juga kita menyampaikan materi, apalagi secara virtual. Ini mohon Bu. Artinya kalau bisa ada ketegasan pemerintah kaitan dengan terutama di pendidikan, ini banyak sekali dampaknya. Dulu kita melarang mereka bermain gadget dan semacamnya. Maka dengan ini justru mendidik mereka untuk lihai bermain HP lah. Hanya ketika kita lengah, mereka ya buka-buka YouTube segala macam. Nah itulah dampaknya. Demikian Bu. Ya mohon nanti arahan bagaimana ini juga bisa masukan juga buat pemerintah ya yang lebih tinggi ya, sehingga adalah skep untuk pendidikan khusus mereka supaya dibuka lagi. Artinya untuk tatap muka dan terus. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Ibu kaitannya mempertahankan ekonomi di masa pandemi. Yang kedua dari Kasih Kesos yang terkait dengan proses belajar mengajar secara virtual yang berdampak mungkin sangat negatif sekali dalam hal dunia pendidikan. Silakan Ibu. Saya kira Bapak juga menerapkan beberapa dampaknya ya, artinya mengatasi. Jadi artinya pedagang itu harus bawa ini, tapi bisa sekarang tetap laku barangnya menggunakan online.
kan tadi Ibu, saya sudah menyampaikan bahwa yang pertama itu harus ada keterbukaan mengenai ekonomi antara suami dan istri. Kalau misalnya suaminya penghasilannya 100.000, ya dikocok-kocok lah. Oh ini juga memang harus lihat sekarang. Menghitung kalau dulu ya enggak lah nanti lah sekarang nggak bisa. Jadi kalau kita penghasilan kita 100.000 ya ini untuk anak sekolah ini harus dibagi untuk kebutuhan misalnya ya kebutuhan sebulan Kabit. harus ada kebutuhan. Setelah inspektorat provinsi dulu ya. Penghasilan Nah, beliau lewat Zoom bisa. supaya kan mencocok-cocokkan Sebentar lah. Jadi nggak bisa dulu beli baju, nggak bisa yang tidak urgent, nggak bisa dulu, nggak bisa jalan-jalan dulu, nggak bisa pergi rekreasi dulu, nggak usah itu tidak urgent. Yang urgent dulu kata kita kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan anak-anak itu dulu yang diperhatikan, dicocok-cocokkan dengan penghasilan kita. Jadi itu karena tadi saya bilang rata-rata keretakan rumah tangga itu faktor utama menurut penelitian itu adalah ekonomi. Yang lain tidak sebetulnya, tidak terlalu berdampak. Tapi ekonomi, semuanya ekonomi yang semua faktor ekonomi Bapak Ibu. Bukan karena tidak cinta, bukan karena tidak apa, tidak. Bukan. Jadi kalau faktor ekonomi ya, dari awal itu sudah terbuka. Ini loh Pak, penghasilan kita sebulan segini. Jadi kita atur yang urgent aja. Nggak bisa dulu pergi rekreasi, nggak bisa dulu belanja baju, nggak bisa dulu ditahan dulu yang lainnya tidak urgent gitu. Tanpa itu kita bedah dan listrik, tanpa itu kita bisa hidup. Yang kalau makanan kebutuhan sandang pangan itu, misalnya pangan nggak bisa kalau kita tidak makan kita mati gitu. Tapi kalau baju, bedak, minyak wangi dan segala-galanya kita nggak perlu. Tanpa itu kita bisa hidup. Saya kira itu dulu. Jadi ekonomi harus ada keterbukaan antara suami dan istri dan keluarga, anak-anak diberitahu. Sekarang bapak udah disepakat, ini jangan kamu belanja lagi ya, nggak ada uang nak. Kan bisa gitu. Nah kalau itu bisa dikendalikan, saya kira aman-aman aja keluar rumah tangga itu, nggak ada masalah. Kira itu. Nah sekarang makanya saya bilang dampak positifnya ya sekarang banyak orang yang tadinya pedagang apa itu barangnya kok karena sudah ada online itu sudah bisa ada gambarnya semua laku kok nggak bangkrut karena adanya itu ya bisa perekonomiannya juga menurun gitu ya seperti itu buat Ibu. Jadi saya kira banyak makanya saya bilang dampak positifnya itu adalah kreativitas masyarakat itu tumbuh bisa jadi kreatif. Mungkin banyak juga sampai kota-kota loh lahan-lahan yang kosong itu ditempati tanam sayur. Tidak sedikit kalau kita lihat itu di pantai sungai di Jakarta sana ditempati tanam sayur-sayuran malah bisa untuk masyarakatnya nggak perlu beli gitu. Pelihara lele ikan banyak jadi kreatif orang yang tadinya lahan terlantar jadi bisa dimanfaatkan gitu loh. Jadi itu namanya menumbuhkan kreativitas dengan adanya COVID ini. Jadi hal-hal yang tadinya tidak berguna jadi berguna gitu. Itu kan karena kita memang diberi oleh Allah untuk berpikir gitu loh. Jangan sampai akal itu nggak digunakan berpikir, itu namanya sampai dengan kita binatang gitu ya. Kalau nggak digunakan berpikir. Jadi dengan banyak masalah itu, ya kalau tidak ada masalah ya gini aja hidup kita. Tapi kalau ada masalah, pasti kita cari solusinya. Pasti apa yang bisa kita lakukan supaya kotak ini akan berputar gitu mencari solusinya gitu. Nah setelah ada solusinya kan enak. Itu kan harus rembuk dengan keluarga gitu kan. Nah itu Bu. Nah mengenai pendidikan betul Pak. Saya rasakan sendiri mengajar via Zoom itu nggak ada sama sekali. Kita tidak mengenal mahasiswa kita juga nggak kenal kalau ketemu mungkin yang mana ya Ibu Karna yang mana ya padahal aku aja itu tidak ada silaturahim yang apa gitu
penilaian itu tidak objektif lagi, Pak. Jadi karena mahasiswa itu banyak tinggal di desa-desa, sinyalnya terganggu. Akhirnya kita hadirkan semua, kita luluskan semua. Karena kalau nggak kesian, kan gitu ya, Pak. Jadi kan penilaiannya tidak objektif, menjadikan mahasiswa kita bodoh cuma Jadi kalau saya ya dengan kondisi COVID seperti ini yang mestinya ya dilakukan tatap muka, mungkin dibatasi mahasiswanya, ya memang butuh sarana dan prasarana yang cukup sih. Protokol kesehatan harus ada dan mahasiswa atau murid-murid itu harus dijaga betul. Itu memang harus ekstra gitu. Tetapi lebih banyak dampak negatifnya, Pak. Jadi saya juga dulu kadang-kadang kalau dia Zoom itu saya mengajarnya untuk di universitas itu sudah ada namanya SPADA. Jadi kalau malas Zoom tinggal dikirim materi, SPADA nanti masih terbuka. Jadi itu aja Pak. Jadi bosan kita karena mahasiswa nggak kelihatan apa ditanya kalau sudah dikasih materi ada pertanyaan nggak ada yang bertanya. Ada sambil main apa ya Allah. Jadi kita sakit-sakit melihatnya udah disampaikan jangan pakai baju kos ya ini kan kuliah enggak juga ada yang pakai sarung ada yang ya Allah ada yang jadi gitu jadi malas Pak saya juga jadi malas gitu kan ada jadi ya Allah saya bilang kalau begini terus gimana kualitas mahasiswa kita itu enggak ada Pak jadi mudah-mudahan ya Allah selalu berdoa setiap waktu ya Allah mudah-mudahan COVID ini berlalu cepat ya ada Pak jadi mahasiswa kita tidak terbiasa dengan itu jadi jangankan begini Bapak tatap muka begini aja pakai tidak tidak pakai masker belum tentu dia paham apalagi kalau jauh begitu enggak paham Pak enggak paham jadi kalau saya lihat UTS-nya UAS-nya ya jawabannya bagus sih, cuma karena dia artinya bukan karena ada materi ini Pak. Jadi nggak begini sih. Oh, saya doang untuk fotokopi paste. Jadi saya cuma nggak habis pikir juga itu di situ pendidikan itu paling ini Pak saya rasakan ya. Paling nggak bisa sama sekali mudah-mudahan ya Allah. Artinya mahasiswa kita itu enggak murid-murid enggak ada Pak. Jadi memang ada berdampak sekali gitu. Jadi kita kan kalau ketemu begini kan beda Pak. Beda. Kita bisa aja masih siswa murid ini jangan begini, jangan kalau begini kan kita bisa Pak. Jadi mengajar itu kan tidak hanya ilmu tapi perilaku. Kita bisa lihat perilaku kita, murid kita, oh ini anak nakal. Kalau virtual begini mana kita tahu yang dia nakal, kan enggak ya? Mana kita tahu. Jadi kan mendidik itu kan tidak hanya ilmu saja, perilakunya, akhlaknya juga kan dibutuhkan gitu loh. Jadi saya kira itu Pak. Jadi memang saya juga mengalami itu. Oke Pak, ya, kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Profesor Dr. Haji Paloma Tahir yang sudah memberikan sekaligus diskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta berkenaan dengan pandemi COVID-19 yang melanda semua negara maupun provinsi dan kiat-kiat terkait ketahanan keluarga yang sudah disampaikan dan karena Ibu Palma tidak bisa mengikuti sampai selesai, ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Dan terima kasih Bu Palma. Sebelumnya kita berikan aplaus sebelum Bu Palma. Kami persilakan Bu Palma. Ya, terima kasih Bu Palma. Ya, makasih banyak ya Pak. Selamat jalan, hati-hati. Saya ada ujian skripsi Ya, kampus ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Bapak Ibu terlihat
pemaparan dari kami udah terlihat, Bu, Ya, Bapak Ibu semua? udah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, yang tadi terlihat ada Bapak dari unsur Dinas Provinsi Banten, dari Dinsos sudah ada. Dari Dinas Sosial Kabupaten juga insya Allah akan hadir ya, Pak Widi ya. Kemudian yang terhormat Bapak Camat Kaduhejo, yang terakhir kali bertemu dengan beliau saya sekitar 1 bulan yang lalu ketika pemeriksaan bantuan keuangan. Kemudian belum sempat untuk silaturahmi lagi dengan beliau. Semoga di kemudian hari ada kesempatan untuk bertemu lagi. Kemudian juga saya aturkan salam dan hormat untuk seluruh aparat desa, perwakilan tokoh masyarakat maupun segenap hadirin undangan yang pada saat ini bisa bersama-sama di tempat ini di Desa Magersari ya. Mandalasari. Oke, di Desa Mandalasari. Baik. Sebetulnya sebuah kehormatan yang sangat besar buat saya untuk bisa hadir dan bersama-sama di sini menyapa Bapak Ibu sekalian. Karena tentunya ini adalah bagian dari tugas kami di Inspektorat Provinsi Banten untuk melakukan pengawasan, pengendalian maupun pendampingan dan pembinaan terhadap aspek pengelolaan keuangan daerah. Satu hal lain yang sebetulnya saya sangat berharap, saya pribadi sangat berharap untuk bisa hadir di tempat Bapak Ibu adalah kebetulan tadi Bu Profesor adalah dosen saya di Fakultas Hukum Universitas Sultan Tirtayasa. Jadi sebenarnya saya berbangga hati kalau memang bisa hadir bersama dengan beliau di tempat itu untuk bersama-sama menyampaikan materi, itu kehormatan bagi saya. Tapi ya karena kondisi seperti inilah, karena sebuah penugasan dan pandemi, tentu kita masih belum bisa bertatap muka langsung, tapi melalui media Zoom ini semoga tidak mengurangi kehikmatan dan kesuksesan acara ini. Saya juga mengaturkan mohon maaf tidak melepas masker karena terkait dengan protokol kesehatan, karena saya sekarang berada di kantor, di ruangan kami di Inspektorat Provinsi Banten. Sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak melepas masker, mohon izin Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian saya langsung lanjut ke materi atau paparan kami. Insya Allah dengan waktu tidak sampai 30 menit, sekitar 15 paparan, karena memang juga ini kondisi pandemi juga supaya tidak terlalu lama berkumpul di suatu tempat yang berpotensi menimbulkan kerentanan dan penularan. Sehingga saya akan berusaha untuk mempercepat slide dan pemaparan saya, tapi tidak mengurangi inti dan substansi materinya. Baik, saya perkenalkan dulu sekilas. Nama saya Bahtiar Awang Zakarosa, yang sebagaimana disampaikan tadi oleh moderator. NIP saya 198609102006041002, pangkat penata 3C, jabatan auditor muda, instansi Inspektorat Provinsi Banten pada Irbanwil 3. Saya lahir di Madiun 10 September 1986, pendidikan terakhir S2 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Alamat saya bertempat tinggal di Kota Serang, Provinsi Banten. Saya akan menceritakan sedikit tentang Inspektorat Provinsi Banten. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memahami, tapi sebagaimana diketahui bersama, singkatnya adalah kami adalah fungsi pengawasan. Kami berdiri berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Banten. Kemudian roh dari penugasan kami adalah salah satunya PP tentang SPIP, PP tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana bahwa APIP, yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dalam hal ini kami bertugas untuk melakukan pembinaan sistem pengendalian intern dan mendorong peningkatan efektivitas pengendalian risiko, pengendalian dan tata kelola. Luas sekali memang, tapi salah satu bentuknya bisa dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 8 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Provinsi Banten, di mana fungsi inspektorat adalah untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk kabupaten kota. Bentuknya bisa berbagai macam. Di antaranya adalah pendampingan, penjaminan, konsultasi, dan koordinasi. Ini yang tadi saya sampaikan. Salah satu bentuk wujud hadirnya kami dalam rangkaian tata kelola pemerintahan adalah seperti ini. Jadi saya berbicara di depan Bapak Ibu sekalian adalah salah satu bentuk dari kinerja dan tugas fungsi pengawasan. Beberapa hal yang sebetulnya dapat kami lihat, pertama adalah saya bersyukur, saya berbahagia tentang kemitraan saya dengan Dinas Sosial Provinsi Banten. Kebetulan di ruangan atau di
tempat kami juga sering sekali menerima konsultasi. Nah itu tadi, salah satu bentuk-bentuk dari pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi Banten itu bisa pendampingan. Kami mendampingi dari awal pertama kali perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban, sebisa mungkin kami bersama dengan OPD terkait, dalam hal ini diantaranya adalah Dinas Sosial, kami mengawal jalannya pemerintahan, jalannya tata kelola pemerintahan supaya tetap berjalan lurus sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kemudian penjaminan atau quality assurance, kami harus menjamin bukan dari sisi internal saja, bahwa dari sisi eksternal. Sedikit melebar bahwa sebagai informasi, alhamdulillah bahwa sekitar seminggu yang lalu bahwa pemerintah Provinsi Banten dinyatakan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Alhamdulillah sekali. Artinya bahwa kami sebagai inspektorat ketika berhadapan atau berbicara dalam konteks penjaminan, suatu saat pun kami bisa dimintai keterangan informasi oleh BPK tentang apa yang sudah kami lakukan. Kalau tadi kami pendampingan, kami bersama-sama berjalan. Tapi kalau penjaminan, kami juga harus bisa menjamin kualitas dari apa yang sudah berjalan di Provinsi Banten dapat dinyatakan baik, istilahnya wajar, untuk disajikan sebagai rangkaian laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten kepada BPK atau aparat pemeriksa eksternal. Kenapa kami perlu menjamin? Karena memang faktanya demikian, Bapak Ibu sekalian. Apapun bentuknya, mulai dari SPJ, mulai dari RKA, DPA, bentuknya apapun, belanja modal, belanja aset, ternyata kami pun bisa dimungkinkan untuk ditanya oleh BPK. Bagaimana pendampingan, bagaimana kinerja inspektor untuk mengawal ini. Dan alhamdulillah berkat kemitraan yang baik juga antara Inspektorat Provinsi Banten dengan BPK, jadi kami dapat bersama-sama dengan OPD menyajikan sebuah laporan keuangan yang ternyata bersyukur alhamdulillah dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Walaupun memang tentunya tidak semulus seperti itu. Pasti masih banyak PR dan masih banyak tugas yang menantang untuk kami ke depan untuk menjaga ini tetap semakin baik, tidak terjadi penyimpangan, meminimalisir penyimpangan, walaupun sebagaimana Bapak Ibu dengar beberapa akhir-akhir ini ada beberapa berita yang kontennya kurang baik tentang lingkup pemerintah Provinsi Banten. Tapi itulah kita meminimalisir, semoga tidak terjadi dan semoga dapat menjawab tantangan ke depan agar hal itu juga meminimalisir risiko terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten. Kemudian tadi konsultasi, saya sampaikan bahwa mitra OPD kami bisa setiap saat berkomunikasi baik melalui WA, melalui tatap muka dan lain sebagainya dengan tidak mengurangi protokol kesehatan untuk menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan apa yang dirasa menjadi kendala tentang rencana pelaksanaan kegiatan, ataupun mungkin ini kebetulan dari Dinsos menyatakan, Pak, kami mau melakukan rapat nih, kira-kira seperti apa konsepnya, bagaimana tentang untuk protokol kesehatannya, bagaimana peng-SPJ-nya, bagaimana daftar hadirnya, berapa undangannya, hal seperti itu. Rekan-rekan Dinsos bisa berkonsultasi kepada kami, kira-kira demikian. Fungsi koordinasi juga sama, kami juga bisa setiap saat berkoordinasi dengan pihak manapun, baik internal di Pemprov maupun eksternal. Bahkan sedikit menginformasikan, kemungkinan setelah acara ini, ataupun mungkin hari Rabu, saya bisa saja dipanggil oleh aparat eksternal lah, dimintai penjelasan tentang apa yang sudah kami lakukan, bukan BPK, tapi aparat, saya tidak menyebut, tapi aparat eksternal bisa memanggil saya, yang kebetulan kapasitas saya waktu itu sebagai ketua tim, salah satu penugasan, kebetulan ada suatu pengaduan masyarakat tentang jalannya sebuah program di pemerintah Provinsi Banten. Saya bisa dipanggil untuk dimintai keterangan tentang hal tersebut. Demikian kira-kira. Baik, selanjutnya, ini singkatnya, struktur Inspektorat Provinsi Banten. Sebagai tambahan informasi saja bahwa di Inspektorat Provinsi Banten itu strukturnya ada Inspektur Provinsi Banten selaku pimpinan kami, ada sekretariat membidangi tentang umum kepegawaian, subak keuangan, dan PEP. Kemudian ada empat inspektur pembantu wilayah yang ada di pemerintah Provinsi Banten, di Inspektorat Provinsi Banten. Di antaranya saya kebetulan berada di Inspektur Pembantu Wilayah 3. Tugasnya adalah tentang belanja barang jasa non-modal, bantuan keuangan, hibah bansos, dan barang persediaan. Di antaranya itulah kenapa saya hadir di depan Bapak Ibu sekalian kali ini adalah karena kebetulan salah satu komponen penugasan kami adalah tentang bantuan keuangan ataupun hibah bansos yang menjadi rangkaian program terutama di masa COVID ini yang sangat krusial untuk membantu mensupport perekonomian masyarakat
atas kerentanan dan risiko yang mungkin terjadi karena pandemi COVID. Jadi disinilah kami atau saya khususnya dari Inspektur Pembantu Wilayah 3, Inspektorat Provinsi Banten hadir dalam rangka mengawal hal tersebut. Ini saya sedikit tadi mencuplik beberapa berita. Ini dari okezone.com dan CNN diantaranya baru sekitar 4 hari yang lalu. Beritanya kan sangat, mohon maaf, sangat sebetulnya sampai seorang presiden, pimpinan kita, pimpinan tertinggi Indonesia menyatakan bahwa bansos tidak tepat sasaran. Ini harus diperbaiki. Data bansos amburadul, tidak akurat, tumpang tindih dan lain sebagainya. Dari CNN pun menyebutkan ada 6 masalah. Saya sengaja kutip media-media besar supaya ya setidaknya sampai tingkat nasional pun hal ini sudah menjadi isu publik yang siapapun bisa mengakses informasi ini dan sudah menjadi rahasia umum kalau pun dikatakan ada kondisi-kondisi yang memang memprihatinkan dan perlu kita perbaiki bersama. Dari okezone.com dan dari CNN. Oke, singkatnya inilah bantuan sosial, ada dari Permendagri, landasan hukumnya, ada dari Permendagri 123 juga, ada dari Pergub Banten. Nah, kalau khusus saya bicara di konteks kecil, yaitu pemerintah Provinsi Banten, bukan secara nasional, kita mengacu pada Peraturan Gubernur Banten nomor 10 2019 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD. Aturan ini sebetulnya melandasi secara teknis untuk harus kami pedomani bersama bahwasanya dari awal sampai akhir jalannya hibah bansos tidak keluar dari koridor peraturan ini secara teknis di lingkup pemerintah Provinsi Banten. Kedepannya di slide-slide berikutnya saya akan berbicara tentang bansos secara khusus dikaitkan langsung terhadap peraturan-peraturan ini. Bansos seperti kita ketahui bersama artinya adalah ini bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian tentang pemberian bantuan baik berupa barang ataupun uang yang sifatnya tidak terus-menerus, harus selektif untuk mengurangi risiko sosial. Kalau risiko sosial ya bentuknya banyak sekali, dampak krisis sosial, krisis ekonomi, fenomena alam termasuk bencana kondisi Covid yang sekarang sedang kita hadapi bersama. Itu adalah bagian dari risiko sosial yang mungkin bisa timbul yang harus diminimalisir oleh pemerintah dan kita bersama dalam bentuk program pemerintah berupa bantuan sosial. Yang bentuknya banyak sekali, tentu banyak sekali yang digulirkan oleh pemerintah di masa pandemi Covid saat ini. Hal-hal yang harus menjadi perhatian tentang pemberian bansos. Bansos itu harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Saya sampaikan juga materi ini di tempat sebelumnya di Kabupaten Serang. Prinsipnya sama. Kondisi keuangan pemerintah saat ini terpukul semuanya. Kami harus refocusing, kami harus menata kembali keuangan kita. Yang awalnya mungkin kita bisa belanja banyak dari belanja aset, modal kita sanggup. Tapi tiba-tiba datanglah COVID. Semua berubah. Kami harus merestrukturisasi anggaran, memprioritaskan sektor-sektor yang paling penting, yang paling memukul sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang tadi, salah satunya saya mengutip pembicaraan atau materi dari Bu Profesor, di antaranya ini memukul sekali sektor keluarga. Memukul sekali sektor keluarga, ekonominya jadi rentan, dan sampai beliau menceritakan potensi perceraian, mungkin saja terjadi, karena kondisi pandemi sampai dengan itulah. Tapi kembali lagi, struktur keuangan pemerintahan kita juga tidak serta-merta bisa mengakomodir itu semua karena keterbatasan sektor pajak retribusi pun menurun semua. Oleh karena itu kami harus memprioritaskan itu semua. Bagaimana anggaran yang terbatas kami berusaha mengoptimalkan itu sesuai kemampuan kami untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam bentuk bantuan sosial berbagai macam jenisnya. Kemudian harus adil, harus patut, rasional, dan pastinya harus bermanfaat. Jangan sampai program dari pemerintah yang sudah bagus-bagus tersalur iya gitu kan, besarannya benar, SPD-nya bagus, tapi ternyata pas ditanya nggak manfaat. Saya kasih satu contoh. Ini kondisi nggak terjadi di waktu COVID, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah mengutip suatu kondisi yang saya sendiri mengalami ketika melakukan pemeriksaan atas bantuan sosial barang lah. Saya sebutkan seperti itu. Ada satu kelompok masyarakat menerima bantuan, misalkan bantuan tata boga, saya bisa. Misalkan bentuknya tata boga. Tapi ternyata ketika saya tanyakan kepada yang bersangkutan, Bapak Ibu bisa nggak makainya? Bapak Ibu betul nggak menerima barang itu? Betul Pak, jumlahnya benar Pak. Yang ngasihin siapa? Dinsos Pak, misalkan. Terus nilainya, oh bagus Pak, memang barang-barangnya ini bagus, harganya memang kalaupun di pasaran tuh mahal Pak. Tapi Bu pakai nggak? Enggak Pak. Loh kok nggak dipakai?
Saya nggak bisa Pak, saya bukan jagonya bukan tata boga, saya bisa jagonya untuk di tata rias misalkan. Jadi itu tadi, bantuan sosial tidak semata-mata sudah sampai ke masyarakat, tapi harus diyakini itu bermanfaat. Disitulah kita bersama melakukan monitoring dan evaluasi tentang kemanfaatan program bantuan sosial. Pun demikian dengan kondisi COVID ini gitu. Banyak sekali bantuan, jangan sampai hanya semata-mata salur, tapi ternyata tidak dimanfaatkan untuk mendukung sektor yang vital, sandang, pangan, papan, misalkan seperti itu menurut ketentuan regulasi tentang penyaluran bantuan sosial. Tapi faktanya ada masyarakat yang sudah nerima bantuannya, tapi mungkin dipakai untuk belanja-belanja yang tidak produktif, belanja-belanja konsumtif, yang ternyata seperti aji mumpung. Wah, saya lagi dapat bantuan nih, sekian juta misalkan. Saya pakailah gitu untuk beli, mohon maaf ibu-ibu sekalian, misalkan untuk beli make up lah, untuk beli misalkan untuk beli baju yang sifatnya fashion. Sementara sisi lain anaknya membutuhkan asupan pangan, asupan gizi yang lebih penting saat itu, tapi tidak diprioritaskan. Itulah maksud saya bahwa bantuan tersalur, tapi harus dipastikan itu bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian berikutnya tadi ini penjelasannya, nanti mohon bantuan, saya selalu mohon bantuan Dinsos untuk menjelaskan tentang kriteria tadi rehabilitasi, perlindungan itu sesuai dengan tujuan penggunaannya. Saya yakin Dinsos yang lebih capable untuk menjelaskan tentang kriteria rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan lain sebagainya. Kemudian ini yang menjadi perhatian dari pengawasan. Tadi saya sampaikan di awal bahwa bansos itu harus tepat sasaran, waktu penyalurannya benar sesuai dengan aturan. Kalau memang harus misalkan disalurkan TW1, TW2, semester 1, semester 2, ya harus pada waktu itu disalurkannya. Tentu perencanaan ini sudah mempertimbangkan berbagai macam hal, kenapa harus disalurkan misalkan bertriwulan kah, per semester kah, atau setahun sekali. Jumlahnya juga harus benar. Kalau memang aturannya 500.000, ya 500.000 harus sampai ke masyarakat. Jangan sampai, mohon maaf, isu yang beredar, saya yakin tidak terjadi di Pandeglang. Insya Allah tidak terjadi di Pandeglang, apalagi khususnya di Kecamatan Kaduhejo. Misalkan ada pemotongan-pemotongan yang sifatnya secara mens rea, secara kesengajaan, ada upaya untuk memperkaya diri sendiri, misalkan seperti itu. Jangan sampai ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari sisi harga, kalau memang pemberian bantuannya dalam bentuk barang, spesifikasinya harus benar, kualitasnya harus benar, harga perolehannya juga wajar. Kalau memang belanjanya seperti berapa, misalkan 10.000 untuk beli gula, ya belilah harga yang kualitas seperti itu 10.000, jangan sampai harganya di-up sampai berapa, sampai setinggi mungkin, sehingga menimbulkan potensi penyimpangan anggaran. Kemudian dari administrasi, nah ini kalau administrasi saya sangat memohon bantuan dari aparat setempat, dari lingkup yang paling bawah, seperti dari unsur RT, RW, desa, sampai kecamatan, termasuk para pendamping. Saya sangat berterima kasih sekali, saya sangat mohon bantuan. Kami Inspektorat Provinsi Banten memang bertugas dari sisi pengawasan, tapi jumlah dan personil kami tentu terbatas. Kami tidak akan mampu untuk menjangkau seluruh wilayah Provinsi Banten dengan seluruh program yang sangat besar. Tentu kami membutuhkan bantuan dan support dari Bapak Ibu sekalian untuk membantu untuk mendampingi masyarakat, bagaimana mengadministrasikan SPJ, misalkan nota-nota pembelian, nota-nota belanja. Kalaupun misalkan menerima dalam bentuk tanda terima, ya ditandatangani, dipastikan ditandatangani oleh orang yang berhak menerima. Kira-kira seperti itu. Jadi kerapihan dan kelengkapan dokumen administrasi juga menjadi salah satu komponen yang menjadi perhatian dari kami Inspektorat Provinsi Banten, yang tentunya tidak lepas dari bantuan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial. Tentu akan menjadi kajian ke depannya tentang program bansos ini harus efisien, baik dari metode penyalurannya, besarannya, terus juga fungsi pengawasannya, sehingga tidak terdapat kebocoran-kebocoran di beberapa sektor yang mungkin menjadi sorotan, diantaranya selain kami juga dari aparat penegak hukum. Kemudian pelaporan pertanggungjawaban, bahwa setelah diterimanya bantuan sosial, menurut aturan dari pasal 55 dan 56 Pergub 10 tentang hibah bansos, bahwa penerima bansos uang ataupun barang harus menyampaikan laporan penggunaan. Nah, tadi udah diterima, tapi dilaporkan gimana barang-barang dan uang tersebut dipakai kepada gubernur melalui perangkat daerah, dalam hal ini melalui Dinas Sosial Provinsi Banten, kalau leading sektornya adalah Dinas Sosial Provinsi Banten. Laporan tadi disampaikan secara berjenjang, mungkin bisa, kalau metodenya banyak Bapak Ibu, fleksibilitas metodenya mungkin bisa melalui lewat berjenjang ya, dalam artian
tidak langsung ke Dinsos kalau memang sulit dan masyarakat masuk tiba-tiba nganterin ke Dinsos. Itu metodenya secara teknis di lapangan bisa dikomunikasikan. Tapi yang pasti laporan itu harus nyampe ke gubernur melalui perangkat daerah atau unit kerja terkait dengan tembusan ke kami. Jadi kami menganalisa laporan itu. Kemudian dipastikan harus bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan bantuan sosial yang diterima. Kemudian monitoring dan evaluasi, Monef ini dilakukan oleh unit kerja atau perangkat daerah, dalam artian Dinsos. Dinsos harus melakukan monitoring dan evaluasi atas beberapa hal, diantaranya pelaksanaan kegiatan, data hasil pelaksanaannya, termasuk juga hasil monitoring ini akhirnya disampaikan juga kepada kami. Kalau tadi adalah laporan dari penerima bantuan, kalau yang sekarang adalah hasil evaluasi dari Dinas Sosial Provinsi Banten atas penyaluran program-program atau bantuan sosial. Jadi dua hal itu termasuk menjadi prioritas perhatian kami. Gimana sih Dinsos kalau udah ngasih uang atau barang ke masyarakat dengan program-program pemerintah, jangan cuma dilepas, oh udah dikasih, udahlah lewat gitu. Tapi harus dipantau kira-kira gimana sih progresnya, karena ini menyangkut dengan data. Saya bicara soal data. Data kemiskinan itu yang tahu secara teknis pastinya Dinsos atau BPS. Jangan sampai pantauan monitoring evaluasi itu lengah sehingga orang yang sudah nggak berhak untuk menerima secara teknis kualifikasinya sudah berhak, mungkin ekonominya udah meningkat, terus juga sudah lebih produktif, tidak layak lagi untuk menerima, tapi ternyata masih menerima bantuan. Nah, ini juga kunci dan peran Dinsos termasuk secara berjenjang dari Bapak Ibu sekalian dari aparat kewilayahan sangat penting sekali untuk menjamin bahwa penerima bantuan tetap sesuai dengan kondisi dan secara teknis persyaratan kriteria penerimanya tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai yang tidak berhak menerima ternyata malah menerima. Ini potensi permasalahan. Dilansir tadi, salah satunya saya mengutip tadi dari CNN yang di slide pertama, bahwa sosialisasi tidak efektif. Kami akui, kita bersama mengakui bahwa di kondisi pandemi, apalagi di awal-awal pada waktu itu, sulit sekali mengadakan pertemuan tatap muka. Sekarang pun masih demikian. Semoga Bapak Ibu di tempat ini tetap menjaga kesehatannya, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, karena sosialisasi dengan tatap muka itu sulit sekali dilakukan. Alhamdulillahnya dengan media Zoom, hal itu masih bisa meminimalisir hambatan-hambatan komunikasi. Cuma sebagaimana ibu guru saya, bu dosen saya tadi sampaikan, ngomong kalau lewat Zoom itu kurang excited, kalau kata ceritanya kurang gimana ya, kurang seru, kurang nyaman, kurang tersampaikan, interaksi antara pendengar dengan pembicara tuh kurang terasa, hype-nya kurang terasa. Saya berharap menikmati sekali hadir di depan Bapak Ibu secara langsung untuk mendengarkan misalkan kita berdiskusi atau mendengarkan pertanyaan dan lain sebagainya. Termasuk saya mendengarkan tadi dari awal sampai akhir saya menyimak narasumber sebelum saya berbicara itu, karena itu semua penting sekali. Cuma karena memang pandemi ini sulit dilakukan. Tadi kembali verifikasi pun ternyata ketika COVID pada saat itu harus segera melalui, harus salur, cepat salur. Saya yakin verifikasi juga belum optimal. Kemudian pendataan juga mungkin belum selesai, belum valid, belum tepat karena memang kebutuhan percepatan penyaluran pada saat itu. Semoga ke depan semakin bisa diperbaiki sehingga datanya semakin valid, semakin akurat. Waktu terbatas, iya waktunya terbatas karena memang sangat mendesak sekali. Uangnya sudah harus segera diterima oleh masyarakat karena masyarakat sangat membutuhkan. Kemudian ini irisan data antara calon penerima bantuan yang dari APBN, dari APBD maupun APBD provinsi, APBD kabupaten kota maupun APBD desa. Irisan data. Tadi Pak Presiden di awal slide saya menyatakan bahwa data. Tumpang tindih. Program itu baik semuanya. Cuma ketika datanya simpang siur, tidak sinkron, tumpang tindih, itu juga berisiko menjadi tidak efisien. Padahal efisiensi dari penyaluran bantuan itu juga menjadi suatu prioritas. Jangan sampai satu orang, saya tidak mengharamkan secara pribadi satu orang mendapatkan bantuan lebih dari satu. Cuma jangan sampai ada masyarakat lain yang lebih butuh tapi nggak dapat bantuan apa-apa. Tapi ada satu orang yang sudah dapat dari APBN, dapat dari APBD, mungkin juga dari dana desa yang untuk bantuan COVID ataupun bantuan keuangan desa pun juga menganggarkan COVID, dia dapat semua. Tapi ada masyarakat yang tidak mampu di ujung desa sana, entah karena suatu faktor pendataan atau apa, ternyata nggak dapat bantuan apapun. Itu miris sekali. Kira-kira seperti itu. Itulah kenapa Presiden sampai menyatakan data, jangan sampai tumpang tindih, jangan sampai tidak sinkron. Agar masyarakat betul-betul menerima
sesuai dengan haknya. Kira-kira seperti itu. Terakhir, potensi penyimpangan atau korupsi dalam pengadaan barang jasa. Sengaja tidak saya kutip berita ini di tayangan depan karena Bapak Ibu semua pasti sudah tahu bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi korupsi di sektor pengadaan barang jasa. Seolah-olah hanya sekian ribu rupiah, tapi kali sekian ribu, ratus ribu calon penerima, itu nilainya besar sekali, fantastis. Apalagi dilakukan di masa pandemi, itu sangat disayangkan. Saya tidak berbicara dari konteks politis, tapi dari konteks pengawasan, bahwa spesifikasi barang memang harganya pasti fluktuatif di masa pandemi. Tapi masih terukur kewajarannya. Jangan sampai hanya karena alasan argumentasi, wah ini kondisi COVID, telur lagi mahal, biasanya 20.000, sekarang 40.000, ya nggak mungkin, kira-kira seperti itu. Jadi aspek kewajaran harga juga harus tetap terukur. Karena akuntabilitas dari pengadaan barang jasa, faktanya sudah terjadi bahwa itu menjadi tindak pidana korupsi dan menjadi perhatian dari aparat penegak hukum maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Jangan sampai kita semua terjerembab di kondisi yang seperti itu. Baik, kira-kira demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Singkatnya adalah seperti ini. Saya tadi sangat tertarik dengan kutipan ataupun statement dari narasumber sebelumnya tentang keterbukaan. Keluarga sebagai lingkup terkecil dari struktur pemerintahan, kalau kita bilang ada ayah sebagai kepala keluarga, ada ibu dan lain sebagainya, itu harus transparan. Itu sama dengan prinsip-prinsip yang ada di pengawasan, akuntabel, seolah-olah. Jadi antara suami dan istri, kalau dari sektor keluarga itu harus terbuka tentang perencanaan maupun pengelolaan keuangan. Di kami pun adalah namanya akuntabilitas, keterbukaan sektor pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Jadi pada dasarnya sama, mulai dari skup terkecil sampai ternyata skup pemerintahan pun semua harus transparan dan akuntabel. Kira-kira demikian. Nanti saya kembalikan kepada moderator. Dan ada pendampingan juga dari TKSK yang alhamdulillah bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit paparan, tapi sebelumnya saya mohon maaf, Ibu Kadis tidak bisa hadir. Kebetulan tadi pagi ketika saya berangkat, Ibu masih rapat koordinasi OPD di Sekda setelah apa? Sebetulnya bantuan banyak di dinas sosial itu program-program yang masuk ke dinas sosial baik dari pusat atau dari provinsi. Nah itu kebetulan di situ ada program BST, bantuan sosial tunai. Di sana ada RTLH, program-program yang menyangkut pengentasan kemiskinan. Tapi tetap ada perbaikan proses di sana itu, perbaikan data DTKS melalui CNG. Kebetulan saya bawa juga operatornya, yang mana di desa atau di masing-masing kecamatan yang masih belum mengerti untuk perbaikan data itu, kami bawa juga operator dari dinas sosial. Karena kebanyakan Pak, banyak yang di sana memang buka layanan publik juga. Kebanyakan masyarakat dia masuk ke dinas sosial ketika dia tidak mendapatkan bantuan. Padahal kita menerima bantuan itu atas dasar usulan dari desa. Dari RT ke desa, dari desa ke kecamatan. Diusulkan baru ke dinas sosial. Tapi ketika ada permasalahan di lapangan, itu masyarakat langsung datang ke dinas sosial. Nah itu data BNBA, baik bantuan sosial tunai, BPNT, dan program KUBE, itu semua harus masuk di data DTKS. Pembuatan SKM pun sama. Itu harus ada di DTKS. Kalau masyarakat yang datang ke dinas sosial, mereka pikir mengganti seseorang yang meninggal bisa langsung diganti oleh dinas sosial. Itu tidak seperti itu. Kalau mereka tidak mendapatkan, saya belum mendapatkan bantuan, Bu. Padahal di sebelah saya kaya. Itu masyarakatnya sendiri yang datang ke dinsos. Itu padahal mereka kaya, tapi saya yang susah tidak dapat, Bu.
Ini kenapa? Bagi mereka mungkin ketika dia tidak masuk di data DTKS, dia bisa langsung datang ke Dinsos itu untuk menggantikan, untuk memasukkan sebagai bantuan, mendapatkan bantuan yang misalkan yang dari Dinsos bisa memasukkan langsung. Itu tidak bisa. Karena harus hasil musdes dan muspal yang ada di kecamatan. Karena saat ini alhamdulillah ya Pak Lukman udah banyak perbaikan. Seperti yang sekarang Bu, ada usulan RPLH, rumah tidak layak huni. Itu harus masuk data DTKS yang diusulkan. Proposal nanti diverifikasi oleh Dinas Sosial. Tim verifikasi akan menuju ke lapangan. Tidak mereka misalkan semena-mena mengusulkan ke Dinas Sosial, itu langsung kita masukkan ke anggaran. Itu tidak seperti itu. Nah itu kita lihat dulu di data DTKS apakah dia masuk. Kalau dia misalkan masuk, karena itu proposal itu kalau nggak salah ditandatangan PKSK ya, camat, kepala desa. Nah itu kalau yang tidak masuk, itu baik bantuan BSP, bantuan sosial itu enggak. Kita tanyakan dulu sebelum ke Dinsos, tanyakan dulu ke camat dengan ke desanya. Nah ini seperti di sini ada paparan yang RPLH. Ini di sini ada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Di situ ada isu kemiskinan. Prioritasnya penanganan yang 26 PMKS. Strateginya perbaikan data DTKS. Yang kedua fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar. Yang ketiganya pemberdayaan sosial. Keempatnya ada penanganan pasca bencana. Yang dimaksud pasca bencana di sini kan ada program bencana non alam dan alam. Nah itu sama. Ketika kita misalkan ada yang kebakaran rumahnya atau kena angin puting beliung, itu bisa diusulkan melalui Dinsos. Itu akan mendapat bantuan dana PP tak terduga. Tapi tetap kita apa yang tadi dipaparkan oleh inspektorat, nah itu tetap ada pertanggungjawaban. Apa yang diusulkan di situ RAB, si RAB itu jadi suatu bentuk pengembalian SPJ yang kita belanjakan untuk perbaikan rumah tadi yang diusulkan. Jadi tidak kita hanya misalkan dapat bantuan dari situ sudah. Nah itu kebanyakan ketika kita memberikan bantuan itu ada pencairan dana itu yang sulit kami terima lagi pertanggungjawabannya. Makanya Dinsos kemarin itu mengeluarkan SPTJM dengan surat pernyataan bagi yang mendapatkan bantuan bansos tunai. Bansos yang lainnya pun sekarang dengan SPTJM. Jadi kita tidak bisa ini karena kita hasil review juga Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Yang keduanya bantuan PUBE yang sekarang. Itu PUBE sama. Itu harus melalui data DTKS ya. Semua data itu harus melalui data DTKS hasil musdes dan muspal. Karena jangan sampai terjadi Bu datang lagi ke sana. Oh yang dapat bantuan malah yang ini. Nah tapi bagi Dinsos sekalipun masyarakat dari semua desa atau dari kecamatan itu datang, tetap kami layani dan kami kasih info-info yang ada di sana. Karena keterkaitan mereka kemungkinan belum mendapatkan info yang akurat dari masing-masing kecamatannya. Ini di sini ada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah itu kebijakannya
dari verifikasi dan validasi data DTKS tetap harus tercantum di data DTKS. Programnya program Permendagri. Di sana ada program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial. Karena PSKS dengan PMKS itu ada 26 ya. Nih, di sini ada penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS. Di situ ada 26 ya, 26. Di situ ada disabilitas. Di sini kita ada punya kepanjangan PKSK ya, Pak ya, pendamping di sana. Nah, itu untuk misalkan di sini ada masyarakat yang sampai bisa mengusulkan alat pendengar, ya Pak ya, seperti kemarin. Nah, itu bisa Bu. Nah, itu Ibu bisa berkomunikasi dengan PKSK-nya. Di sini mungkin yang lebih berperan kasih Kesos ya, yang untuk usulan-usulan. Next, Kesos ya. Ini format permasalahan KUBE ya, untuk persyaratan proposal KUBE. Ini persyaratannya. Nah, KUBE juga sama. Mereka harus masuk ke data DTKS. Nah, di situ ada usulan proposal. Proposalnya itu ketika mengusulkan di situ untuk KUBE itu warungnya itu benar-benar harus ada. Kalau diusul jadi dipoto tetap dia bikin ini, tapi di proposal KUBE itu keanggotaannya harus PKH yang mendapatkan bantuan BPNT 5 orang ya, kalau nggak salah 3 orang untuk tim administrasinya ya, yang 8 orangnya, yang 7 orangnya itu anggota KPM ya, keluarga penerima harapan, penerima ini, next, penerima manfaat. Nah, ini format persyaratan proposal RPLH, rumah tidak layak huni, Pak. Nah, ini rumah tidak layak huni, proposalnya itu harus ada foto depan, tampak muka, samping, kiri kanan, dan belakang. Memang ini bantuannya tidak besar ya, enggak salah 7,5 juta ya. Nah, itu pun sama Pak, harus masuk data DTKS. Di sini ada terbentuk Pak untuk Pukesos SLRT. Tapi kebetulan Kadu Hejo di sini belum mendapatkan asesmen ya, karena pada saat asesmen kemarin baru 5 kecamatan, yaitu Pukesos Pulau Sari, Mandalawangi, Cadasari, dengan Majasari ya, dan Cipecang, karena itu dilihat dari yang stuntingnya tinggi. Mudah-mudahan kita ke depan, karena kemarin kita sudah memasukkan 5 Pukesos kecamatan, tapi kebetulan COVID ya Pak ya, ada refocusing ya di anggaran yang tahun kemarin. Jadi kita betul-betul tidak ada kegiatan apapun di Dinsos. Nah, itu di sana ada tim fasilitator. Mereka sama pendataan bagi masyarakat yang belum masuk ke data DTKS, dan mereka pun ada operatornya juga. Di sini kan ada operator masing-masing desa ya, yang untuk input. Nah, itu tolong dilihat kembali Bu, mana yang harus masuk, mana yang harus diusulkan. Ketika mengusulkan RPLH baik KUBE itu harus masuk di data DTKS. Mudah-mudahan nanti ada pengembangan kembali, saya bisa memasukkan untuk Kadu Hejo, untuk Pukesos yang dari pusat ya Pak ya, itu dari pusat bukan dari APBD. Mudah-mudahan nanti setelah selesai yang asesmen yang ini, Kemensos kalau nggak salah bisa memberikan 6 ya, itu CSR dari Mandiri. Nah, pada saat kemarin kita masih memasukkan Pukesos yang di asesmen oleh pusat, karena di situ
baru ada 2 Pukesos Pak yang didanai oleh APBN. Di sinilah pengembangan penyelenggaraan Pukesos SLRT ini sama. Nah itu pembentukannya sama dari asesmen ini, dari asesmen pusat juga. Nah itu di sana ada 3 supervisor, 50 fasilitator dan 2 Pukesos. Itu yang 2 Pukesos itu mendapatkan BOP sebesar 10 juta di 2 kecamatan itu. Jadi hanya itu yang bisa kami paparkan dari Dinas Sosial. Karena saat ini saya juga sebetulnya buru-buru dari Dinas Sosial ya Pak, karena kami ada ekos juga. Sebetulnya ini pekerjaannya yang dari Dispar juga, tapi karena saya diumumkan dari Dinas Pariwisata, akhirnya kami diminta untuk ekos tentang alun-alun berkah. Yang insya Allah menurut kemarin hasil ekos itu akan dilaksanakan oleh CSR BRI. Amin. Jadi hanya itu, mudah-mudahan informasi ini menjadi berkah buat Bapak. Saya minta ke Bapak, ketika mengusulkan sesuatu itu Pak, tolong dilihat lagi di data DPR. Hanya itu yang bisa saya sampaikan informasi ini. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendapatkan bantuan umum itu dalam otomatis dia mendapatkan PKH atau BPNT. Tapi kan banyak yang memaksakan dalam tanda kutip budaya. Kalau sudah punten ini bukan rahasia awam lain. Kalau sudah hewan yang mengajukan mau tidak mau kudu menambah Pak. Dia panjang juga ya. Baiknya punten ya. Tim suksesnya cuma boga. Imam nanti utuh lah mungkin 3 meja tema. Nah itu, saya suka konsultasi dengan Ibu Kadis. Istilah itulah jadi punten ya Mas. Bantuan itu sebetulnya mah wadahnya sudah bagus, sistemnya sudah bagus. Cuman ini mekanismenya yang kita kawal ini. Mekanismenya kadang-kadang kan untuk kayak kudu nanti itu kan jadi kilo kan gitu. Mungkin itu aja gitu ya. Nanti Ibu itu kan juga staf pelaksana di Kesos, Pak Kesosnya juga alhamdulillah siap guys. Aku tanya ini hanya meluruskan lah ya. Betul ya. Jadi konsultasikanlah dengan Pak Kesos karena Pak Kesos itu komandan saya. Bila itu berkualitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Intinya Bu sebetulnya ingin bertanya itu biar tahu juga semua memahami proses baik dari pengusulan maupun dari proses-proses yang lainnya. Dan alhamdulillah kalau memang ada yang bertanya berarti kan istilahnya ada yang harus kita jawab gitu. Mudah-mudahan ini menjadi satu manfaat bagi kita semua. Dan tadi dari TKSK juga ya biasalah dalam hal kaitan pendampingan. Jadi permasalahan itu memang kompleks gitu kan dalam hal kaitannya dengan penanganan permasalahan sosial. Ini merupakan salah satu memang kewajiban kita menginformasikan sedetail mungkin. Tadi Bu Lini juga sudah menyampaikan tahapan-tahapan dalam proses pengajuan ini harus dipahami oleh masyarakat dan inilah dalam penyuluhan sosial keliling ini diharapkan terinformasikannya mekanisme bantuan bansos, bagaimana pertanggungan bansos itu seperti apa, dan telah dijawab tadi oleh Bu Dini juga. Nanti dalam hal kaitannya dengan pelaksanaan RTLH tentunya harus punya lahan sendiri Bu ya, intinya seperti itu. Nanti data itu sendiri ada perubahan data DTKS sekarang ya, silakan usulkan melalui desa, nanti ada Muskel atau Musdes, nanti disampaikan kepada Dinsos kabupaten kota gitu kan. Nanti dari hasil itu sendiri, di hasil daripada Musdes itu
verifikasi lagi Bu ya di Dinsos, nanti sampaikan kepada Kemensos dan untuk perubahan DTKS. Mungkin itu saja karena waktu juga sekarang sudah menunjukkan jam 12 lewat, maka kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Dini dan kita berikan aplaus oleh Bu Dini. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya penyuluhan sosial keliling di Desa Mandalasari, Kecamatan Kadurejo, Kabupaten Pandengan. Marilah kita tutup bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami atas nama panitia dari Dinas Sosial Provinsi Banten, mohon maaf apabila ada hal-hal kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.